makan bakso buatan sendiri itu udah paling aman. Pergi aja, angkat kaki saat itu juga. Tiba-tiba ada satu tante yang teriak, "Ih, apaan nih?" Bakso. Ini mama tambah tulang sumsum. Hai, selamat datang kembali di channel kami. Oh, ini kalian juga pasti pada bertanya-tanya apakah bakso mama bertahan, karena kalian pasti tahu mama kemarin bikin bakso itu sekali nyetok untuk lebaran. Jadi di hari raya lebaran yang kedua ini menu kita adalah bakso, karena masih ada sisa bakso pastinya, karena mama jaga-jaga banget ya supaya nggak ludes. Kemarin tuh 2,5 kilo ya mama bikin, 2 kiloan yang pasti. Jadinya kita juga masih bisa menikmati bakso. Ini suhunya udah mama rendam dengan air panas. Ini mama tirisin dulu ya. Oh, hari ini panas banget, gengs. Iya, yuk. Jadi semalam kan baksonya udah mama defrost nih. Dan si Yumi-chan tuh yang sudah merengek-rengek, baso. Padahal sudah waktunya apa namanya? Tidur. Set. Yuk. Jadi semuanya mama kukus kecuali kuah baksonya ya. Simpel banget. Tuh kan, pada dikukus. Ini topping mie ayam, sisa waktu itu juga masih ada. Bakso dan mie dari wild garlic. Mie ayam juga masih ada sisa. Ini baksonya, mantap banget. Yuk, mari kita makan bakso. Tara, ini dia bakso sapi, mie bakso dengan topping mie ayam atau mie ayam bakso. Pokoknya ini mix-mix aja deh ya. Mie ayam bakso. Untuk apa namanya lebaran hari kedua kita hari ini. Selamat makan. Zoe sini. Hai. Kita makan bakso. Au, panas. Wow, ini ada sambal ABC, siapa yang mau? Bakso. Ini bakso. Ya, kecap manis. Hati-hati, deket-deket. Kom. Selamat makan. Lemon, mari kita racik. Karena pastinya panas ya. Tusuk. Menu bakso itu hampir ada di setiap rumah ya. Nggak cuma lebaran. Tapi Natal juga. Deket. Sini. Kamu banyak banget kasih sambalnya nih. Ada spesa als Dings. Iya, masih ada kemarin mau bekuin. Selamat makan. Siapa yang udah open house makan bakso? Pakai lombok kuning. Ya, ini sudah mama porsi-porsiin di botol-botol kecil. Oh. Hati ya Zoe. Kebom.
Ini Yumi-chan pakai bajunya si kakak Zoe by the way. Heiß. Rasa. Bakso enak. Bakso the bomb. Bantu please. Gimana, pedas nggak? Nggak. Dia bilang selamat makan. Selamat makan. Makan. Sama-sama. Sudah ya? Kurang asam, kurang manis. Big bakso. Ich habe auch noch den Bakso übrig. Und diese von Chili Soße. Das ist diese Kaschabe. Iya, itu lombok kuning. Tak banyaknya. Hati-hati jorok. Bleib bei euch in Indonesien. Hallo. Also, sagt ihr auch Hallo oder was sagt ihr? Ya, halo juga. Ah, panas. Bakso memang gak ada lawan. Jadi semuanya mama kukus kecuali kuahnya ya. Kuahnya ini mama rebus dengan tulangan sapi yang ada sumsumnya gitu. Biasanya tulangan itu ntar aku ambil terakhir. Aku nikmatin sama baksonya. Siapa yang kayak mama, kalau makan bakso, baksonya yang terakhir pentolnya. Mantap. Karena udah ada followers yang nanya, Mak gimana lebaran, baksonya masih bertahan apa enggak? Siapa tahu udah habis gitu kan. Bertahan banget. Bakso. Siapa? Temanmu? Deine Freunde? Mama ambil tulang sumsum. Ini mama tambah tulang sumsum, kalian lihat dengan 3 pentol. Terus tambah sambal lagi. Biar tambah asam. Mantap. Ini tulang sumsumnya. Wow. Ini minus lada, minus kerupuk pangsit gitu kan. Mantap. Lagi bakso.
som så tråkig, jag vet inte vad med det. Tambah. 2 porsi dia makan. Vincent udah kabur. Sum-sumnya habis. Wow. Sampai kosong. Memang paling nikmat itu makan bakso buatan sendiri, itu udah paling aman, paling sehat, karena kita tahu bahan-bahannya seperti apa. Dan kalau bisa giling sendiri dagingnya di rumah, haluskan sendiri dagingnya di rumah dengan food processor ketimbang di penggilingan daging. Karena malah pernah di Indonesia ke penggilingan daging gitu ya gengs, khusus untuk bakso itu yang jujur aja aku nggak mau lagi giling di sana gitu loh. Well, sebagian dari kalian pasti tahu lah ya. Dan ada cerita yang agak-agak horor sewaktu mama kecil, antara SD apa aku udah SMP gitu ya, lupa ingat. Jadi ada Pak Le Baso yang setiap sorenya mangkal, gimana ya, dia keliling gang, keliling kampung gitu ya. Bener-bener langganan kita, karena memang kita tuh doyan banget bakso. Kurasa hampir setiap sore kita beli ya di Pale ini. Jadi waktu itu kebetulan suatu sore nih, rumah tuh agak rame. Jadi orang-orang Batak lagi pada ngumpul gitu ya kebetulan di rumah. Pas si Pale Bakso lewat. Nah, dipanggil lah sama Opung, bakso sekalian aja gitu kan, hitungannya makan malam lah gitu bareng-bareng. Jadi kita tuh ada berapa orang ya di rumah tuh, pokoknya rame deh, kurasa 15 sampai 20 orang ada kali ya, terhitung sama anak-anak gitu. Biasa orang Batak demen banget kan ngumpul-ngumpul kan, margitari, marende gitu ya, main gitar, nyanyi. Makan bakso nih, anak-anak yang ronde pertama lah gitu, yang duluanin anak-anak. Terus kalau nggak salah aku udah kelar deh di situ. Tiba-tiba ada satu tante yang teriak, "Ih, apaan nih?" Si Pale Bakso langsung yang kaget gitu kan. Jadi rupanya di pentol itu pas dibelah sama si tanteku, pas dibelah itu kayak ada rambut-rambut gitu loh gengs, kayak kalian tahu handuk kayak babat sih, nggak juga ya, cuma memang ini bener-bener berbulu-bulu gitu loh. Kalau babat itu kan kelihatan ya itu bukan rambut ya kan, yang agak-agak berhanduk-handuk di babat gitu, tapi dia tuh kotak aja, kecil aja gitu kan. Nggak, pas dibelah pas ada itu gitu loh. Teriaklah si tante, "Ih, apaan nih?" gitu. Sontak semua kaget, si Pale juga kaget gitu kan. Terus diubek-ubek lah sama dia, maksudnya diperhatikan gitu, diambil di sendoknya gini kan. Astaga, ini apa kok berbulu-bulu? Jadi warna itu kayak abu-abuan, kulit berbulu abu-abu gitu. Dugaan kita pastinya apa? Tikus Ya kan? Kaget lah. Langsung si tante ini histeris gitu kan. Mana pada saat itu ada beberapa orang Pertamina di situ, di rumah kita. Dia langsung dibilang gini, "Ini harus kita bawa ke labor ya, ini harus kita tes, ini apaan?" Gitu-gitulah pokoknya. Sontak takut lah si Paleknya ya kan. Jadi langsung Inungku mencoba Opung menenangkan suasana, ya udah gitu kan. Untung aja tuh istilahnya kayaknya dia yang terakhir, si tante ini porsi yang terakhir gitu kan istilahnya. Yang lain kita udah kelar makan, otomatis juga pasti geli, wow, gitu kan, itu apaan gitu. Tapi namanya juga aku masih anak-anak saat itu ya, bodo amat. Pikiranku ya, di mangkokku nggak ada aku nemuin sesuatu yang seperti itu gitu loh. Kan di mangkoknya si tante kan, di bawahnya si tante. Jadi, sowi, pite, dan bakso.
Jadi ya udah, Opung bayar semua baksonya, si Pale gimana ya, langsung katanya Opung udah Pak pergi aja, pulang aja gitu lah. Tetap kita bayar, atau Opung bayar full semuanya. Jadi daripada yang gimana-gimana, suasana makin memanas, makin heboh gitu kan. Takutnya keselamatannya si Pale ini yang terancam gitu loh, geng. Kayak mana juga kalau didengar sama tetangga, aduh, udah nggak kepikiran lah di situ. Jadi Opung langsung bertindak, berdiri, ngebayar, suruh si Pale langsung pergi aja, angkat kaki saat itu juga. Pucat beneran. Jadi saat itu si Pale bakso ini langsung pucat, langsung yang gelagapan kayak gimana gitu. Bener-bener dibawa. Itu sampel, aku masih ingat banget. Kotak korek api itu dikosongkan sama si tanteku ini ya. Dikosongkan, dimasukkanlah itu sampel yang berbulu-bulu abu-abu itu dimasukkan ke dalam. Terus besokannya dicek di labor, I don't know beneran di labor Pertamina apa labor apa. Pokoknya waktu itu sih ancamannya bakal dicek di Pertamina gitu ya. Sorenya datang, nungguin si Pale ini lewat gitu loh, mau ngelabrak. Jadi kita udah tahu hasil labornya apa, dan bener itu adalah Kulit daging tikus. kita nunggu, nggak datang-datang Palenya, seperti itu. Jadi Palenya bener-bener setelah saat itu dia sudah nggak jualan bakso, kayaknya bener-bener nggak ada. Mungkin kembali ke Jawa kali ya, karena memang Pale itu dari Jawa, pendatang Balikpapan kayak kita juga. Tapi kan aku memang lahir dan besar Balikpapan gitu ya. Sepertinya dia pulang kampung terus kayak gitu. Bener-bener nggak ada lagi, kita nggak dengar kabarnya. Mencari tahu di mana kemarin dia tinggal, daerah mana, itu memang daerah rata-rata Pale bakso di daerah kami tinggal tuh di situ, satu area gitu loh, gengs. Maybe produksi baksonya sama, cuma yang jual beda-beda gitu kali ya, I don't know. Yang pasti Pale itu udah tidak kita temukan. Dan ya sampai akhirnya mama ke Jerman juga udah nggak ada ngeliat Pale itu lagi. Jadi kayaknya memang udah balik ke Jawa dan nggak kembali ke Balikpapan kayak gitu. Ya benar, itu memang kulit daging tikus. Sewaktu itu ditemukan, aku sih ya santai aja gitu ya, namanya anak-anak. Tapi begitu besokannya hasil labor itu keluar dan ternyata itu kulit daging tikus, jeng-jeng. Rasanya itu gitu ya. Tapi tetap aku makan bakso. Di sekolah setiap di kantin selalu makannya bakso. Tapi itu tidak merubah kesukaanku terhadap bakso. Kayak gitu. Jadi yang viral sempat di IG sama di TikTok kalau nggak salah, si Mbak ini sampai trauma makan bakso. Dia nemuin kecoa lah, terus kecoa yang kecil-kecil lah. Terus kayak tangan tikus, kayak bentuk jari-jari tikus gitu. Terus itu bakso apa tapi rasanya kok kayak kayak berlemak. Diduga memang pakai daging tikus. Jadi dia lebih aman katanya makan bakso di mall-mall. Terus mama baca dong komentarnya, ternyata di mall-mall pun tidak menjamin kalau bakso itu bersih kayak gitu kan. Karena ada juga yang komen mantan pekerja salah satu restoran di mall, dia tahu banget situasi dapur di mall itu seperti apa. Jadi bukan berarti di mall itu bebas akan ratatouille ya, bebas akan tikus-tikus. Tidak, katanya justru lebih banyak tikus-tikus dan kecoa di mall. I don't know, itu sih komentar salah satu yang ngekomenin video viralnya si Mbak ini. Jadi memang lebih aman itu bikin bakso sendiri, memproduksi sendiri. Walaupun repot, rempong, tapi kita tahu kualitasnya, kita tahu rasanya, kita tahu higienisnya seperti apa gitu. Dan kita tahu rasanya pun senikmat bakso yang dijual-jual di luar. Enak banget, ini udah paling aman sih kalau menurutku. Even di mall ataupun di kaki 5, kita nggak tahu kan mereka memproduksi baksonya seperti apa, karena nggak kita lihat, ya nggak sih? Kalau kita memproduksi bakso sendiri, kita tahu dari kualitas, higienis, dan semuanya seperti apa. Ini Zoe porsi kedua. Wah, terima kasih sudah nonton, thank you for watching. So next time. See you next time, sarang ya, bye-bye.
A few moments later. Yummy nastar. Jadi biar toples besarnya awet, nggak mesti kita buka-buka, nggak keluar masuk angin gitu. Mama pindahkan ke toples kecil kayak gini. Oh my god, ini nastar premium asli, rasanya itu endolita mantulita, enak banget banget. Cara ngepackingnya, nyusunnya aja ini profesional sekali ya, benar-benar. Aduh, ini orang yang berpengalaman di dapur, di perbakingan, permasakan luar biasa.